Dok. Apa nih? Kalau ibu menyusui boleh kasih antibiotik nggak ya? Boleh, tapi ASI di stop dulu. Menyusui adalah fondasi penting bagi kesehatan ibu dan bayi, baik dari sisi nutrisi, imunologi, hingga dampak sosial ekonomi. Namun dalam praktis klinis, menyusui seringkali dihentikan lebih awal hanya karena kekhawatiran terhadap obat, termasuk antibiotik. Padahal antibiotik justru termasuk obat yang paling sering diresepkan pada ibu menyusui, terutama pada kasus mastitis. Tantangannya bukan apakah antibiotik boleh diberikan, tetapi bagaimana memilih antibiotik yang efektif untuk ibu dan tetap aman bagi bayi. Prinsip dasarnya sederhana, Dok. Penghentian menyusui hanya dianjurkan bila resiko paparan obat melalui ASI benar-benar melebihi manfaat klinis bagi ibu. Karena itu, setiap keputusan harus mempertimbangkan potensi efek sampingnya pada bayi, kadar obat dalam ASI, penyerapan oral oleh bayi, serta dampaknya terhadap produksi ASI. Tidak semua antibiotik memiliki resiko yang sama. Transfer obat ke ASI dipengaruhi oleh beberapa faktor farmakokinetik, terutama melalui difusi pasif mengikuti gradien konsentrasi. Artinya, semakin tinggi kadar obat dalam darah ibu, semakin besar potensi paparan pada bayi. Selain itu, berat molekul juga berperan. Obat dengan molekul kecil lebih mudah masuk ke ASI, sedangkan molekul besar cenderung sulit berdifusi. Volume distribusi menjadi faktor penting berikutnya. Antibiotik dengan volume distribusi tinggi akan lebih banyak tersimpan di jaringan dan relatif lebih sedikit berada di plasma, sehingga kadar di ASI juga rendah. Selain itu, derajat ionisasi, ikatan protein, dan waktu paruh turut menentukan. Obat dengan ikatan protein tinggi dan waktu paruh pendek umumnya lebih aman karena transfer ke ASI lebih rendah dan tidak bertahan lama dalam sirkulasi ibu. Untuk menilai keamanan secara praktis, kita mengenal rasio milk to plasma dan relative infant dose atau RID. Antibiotik dengan RID di bawah 10% dari dosis ibu umumnya dianggap aman untuk digunakan selama menyusui. Dalam praktik sehari-hari, ada prinsip sederhana untuk meminimalkan paparan obat pada bayi. Hindari peresepan antibiotik yang tidak perlu. Utamakan obat dengan data keamanan yang baik dan pilih karakteristik farmakokinetik yang menguntungkan. Jika memungkinkan, berikan obat dosis sekali sehari tepat setelah sesi menyusui malam, saat bayi memasuki periode tidur terpanjang. By the way, sebelum kita lanjut, dokter udah tahu dong kalau seluruh dokter layak mendapatkan asisten andal yang nggak pernah tidur. Nah, Alomedica AI solusinya. Alomedica AI adalah asisten praktik cerdas yang dapat membantu praktik dokter dengan jawaban yang berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Jangan khawatir ya dok, Alomedica AI ini dipersembahkan oleh platform dokter yang terpercaya, dikembangkan oleh dokter khusus untuk dokter di Indonesia. Berikan layanan kesehatan yang konsisten, aman, dan berbasis bukti untuk setiap pasien setiap saat. Tinggal buka Alomedica AI. Tomorrow's doctor, use Alomedica AI today. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaannya nih, antibiotik apa yang paling aman? Secara umum, golongan penisilin contohnya amoxicillin dan golongan cephalosporin contohnya cefixin dan cefredoxil adalah pilihan utama. Penisilin hanya masuk ke ASI dalam jumlah yang kecil dan sebagian besar terdegradasi oleh asam lambung bayi. Amoxicillin misalnya masuk ke ASI dalam kadar yang rendah dan efek samping pada bayi umumnya ringan dan dapat pulih sendiri. Cephalosporin juga memiliki profil keamanan yang baik. Cefadroxil adalah generasi pertama cephalosporin. Cefaclor adalah generasi kedua cephalosporin yang kadarnya sangat rendah dalam ASI dan cepat menghilang. Bahkan ceftriaxone dan cefepime meskipun memiliki spektrum luas dinilai kompatibel dengan menyusui karena paparan pada bayi tetap minimal. Selain itu, beberapa antibiotik lain juga dapat digunakan dengan pertimbangan. Fluoroquinolone seperti ciprofloxacin dan levofloxacin. Ciprofloxacin memang masuk ke ASI, tetapi penyerapan pada bayi berkurang oleh kandungan kalsium ASI. Risiko klinisnya sangat kecil, dengan catatan bayi dipantau dan menyusui dihindari beberapa jam setelah dosis. Makrolida seperti azitromisin dan eritromisin umumnya aman, tetapi perlu kehati-hatian terutama pada 2 minggu pertama kehidupan bayi.
Azitromisin lebih disukai dibandingkan eritromisin karena risiko efek sampingnya lebih rendah. Namun penggunaannya sebaiknya juga dibatasi. Sebaliknya, ada antibiotik yang perlu kehati-hatian lebih ketat. Clindamycin dapat mengganggu flora usus bayi. Doxycycline boleh digunakan jangka pendek, tetapi tidak untuk penggunaan lama. Metronidazole dapat mengubah rasa ASI dan menurunkan asupan bayi. Trimethoprim, sulfamethoxazole berisiko pada bayi baru lahir tertentu, terutama dengan hiperbilirubinemia dan defisiensi G6PD. Chloramphenicol sebaiknya dihindari karena potensi efek toksik serius seperti Gray baby syndrome. Manifestasi klinisnya berupa kulit berwarna abu-abu, shock kardiovaskular, dan supresi sumsum tulang. Kesimpulannya dok, sebagian besar antibiotik sebenarnya aman digunakan selama menyusui bila kita memahami prinsip farmakokinetiknya. Penisilin dan cefalosporin adalah pilihan aman, diikuti fluoroquinolone dan macrolide dengan pemantauan. Kuncinya bukan menghentikan menyusui, tetapi memilih antibiotik secara rasional dan berbasis bukti. Dengan pendekatan ini dok, kita bisa tetap mengobati ibu secara optimal tanpa mengorbankan manfaat besar dari ASI bagi bayi. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter gak ketinggalan info ter-up to date yang lain. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.